Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Caraka, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan di mana tepat pada bulan Agustus tahun ini kita akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini dalam program Podcast Caraka, kita akan bersama sharing dan membahas tentang kemerdekaan untuk para generasi muda. Telah hadir di antara kita, beliau seorang yang inspiratif, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman SAG MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama berbincang begitu ya Bapak ya tentang kemerdekaan untuk para generasi muda. Tentunya generasi yang dulu dan sekarang itu berbeda tantangannya. Maka dari itu kita bisa berbincang dan sharing begitu Bapak tentang bagaimana generasi muda sekarang ini mengartikan kemerdekaan begitu Bapak. Baik, yang ingin saya tanyakan langsung aja ini ya Bapak ya. Mungkin Boleh. bisa saya sapa Bapak Pak Taufik begitu? Boleh ya. Oke, Pak Taufik, menurut Bapak apa makna kemerdekaan di era kekinian khususnya untuk para generasi muda dengan segala tantangannya begitu Bapak? Boleh. Jadi kemerdekaan itu secara harfiah ya, secara bahasa itu kan bebas ya. Jadi kebebasan begitu. Kalau bahasa Arabnya itu hur ya. Jadi kebebasan ya. Nah, kemudian kalau secara definitif itu kemerdekaan adalah hak yang diperoleh oleh suatu bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat ya maknanya. Ya. Nah, dalam konteks kekinian kita ini saat ini sudah punya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan mengeksplor potensi diri. Maka ini saatnya kita berdaulat di negara sendiri untuk kita menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Iya, setuju sekali Bapak, berguna dan bermanfaat begitu Iya, ya, bermanfaat, Bapak. ya. Iya. Sedangkan sekarang ini kan generasi yang sekarang itu tentu berbeda dengan yang dulu-dulu begitu kan Bapak. Ya. Kalau dulu memperjuangkan kemerdekaan para pahlawan itu sampai berjuang dengan jerih payahnya sampai ada yang kehilangan nyawanya begitu kan Ya. Bapak. Kemudian sekarang itu zaman juga sudah berubah begitu ya untuk generasi yang sekarang ini. Kemudian untuk mengisi kemerdekaan bagi generasi muda dengan segala tantangannya dan ada banyak isu yang bermunculan, degradasi moral, krisis ekonomi yang seperti ini begitu Bapak. Kira-kira bagaimana para generasi muda yang sekarang ini menghadapi dan menyambut kemerdekaan ini Bapak? Jadi generasi ini pertama harus paham sejarah ya. Paham sejarah bahwa Indonesia merdeka ini bukan pemberian Jepang ya. Itu yang perlu dipahami dulu oleh para remaja, para pemuda saat ini yang semangatnya masih menyala-nyala. Ini hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, kemudian karena para founding fathers negeri ini dan para pejuang-pejuang yang lain itu sudah berhasil ya memerdekakan Indonesia, maka sekarang mengaca kepada para pendahulu kita, ya para pendiri bangsa dan para pejuang, apa yang perlu kita ngaca kepada mereka? Semangatnya, elannya, semangat yang menyala-nyala untuk memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara ini. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, tadi yang pertama akan mengenali sejarah ya, memahami sejarah. Yang kedua itu sudah mulai mengenali jati diri bangsa Indonesia. Nah, dengan mengenali jati diri, maka kita akan banyak berbuat untuk bangsa dan negara ini. Terkenal dengan kesopanannya, terkenal dengan sopan santun, akhlak, etika, unggah-ungguh dan sebagainya. Nah, mari ini kita tonjolkan di negeri ini dan nanti orang luar akan banyak belajar kepada kita. Saya punya pengalaman ya Mbak. Jadi tahun 2004 itu belajar ke Australia ya, tepatnya ke Universitas Lathrop ya di Melbourne itu. Itu kami yang disebut dengan partisipan ya from Indonesia gitu, itu disebut dengan polite participant. Jadi disebut dengan peserta yang sangat sopan. Sampai begitu orang Australia itu memberi label kepada kami ini yang dari Indonesia. Kan 36 orang se-Indonesia itu waktu itu ya. Saya sangat terkesan ya dengan keadaan bangsa dan negara kita. Orang lain memberikan label seperti itu kepada kita, memberikan sebutan ya.
memberi sebutan kita ini orang yang sopan sekali Iya. gitu. Nah, ayo kita kenali yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenali potensi diri. Likulli ra'sin ra'yun wa likulli ra'sin imtiyazun. Setiap orang itu diberi pikiran oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Dan setiap orang diberi keistimewaan yang tidak sama dengan orang lain. Nah, potensi yang kita miliki, ayo kita maksimalkan dan kita sumbangsikan untuk bangsa dan negara ini. Mungkin ya, ada di bidang sains, di bidang agama ya, kemudian mungkin di birokrasi juga, di mana saja, atau mungkin olahraga juga. Ya, olahraga. Kita jangan hanya menonton kemenangan Piala Dunia misalnya. Kalau memang punya prestasi, ayo kita sumbangsikan untuk bangsa dan negara ini. Itu makna sekarang ini. Karena apa? Maknanya ini sangat konteks dengan makna kemerdekaan. Kalau dulu para pemuda itu kan sangat susah untuk berekspresi karena di bawah kontrol penjajah kan. Zaman Belanda di bawah kontrol Belanda, zaman Jepang di bawah kontrol Jepang. Kan tidak bisa kan untuk berekspresi seperti sekarang. Kemerdekaan yang sudah kita raih ini dengan memberikan ruang gerak yang bebas itu untuk berekspresi ya, mari kita gunakan sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara ini. Tapi yang perlu jadi catatan adalah berekspresi itu tetap dalam koridor norma. Ya, norma agama, norma hukum, dan norma masyarakat. Artinya bukan berekspresi sebebas-bebasnya ya. Boleh kita berekspresi memaksimalkan potensi, tapi tetap memperhatikan norma hukum, norma agama, dan norma sosial itu. Tetap kita perhatikan itu. Ada yang saya notiskan ya ini, ternyata kita punya kelebihan di mata orang luar negeri tentang kesopanan kita, unggah-ungguh kita, dan sepertinya itu juga harus diteruskan ke generasi muda sekarang dan selanjutnya begitu ya Bapak ya. Iya, itu. Ya. Serta merdeka untuk berkreasi tapi tetap ada batasan-batasannya seperti itu. Dan yang menyatakan seperti itu seorang guru besar di Latrobe ya, Profesor Lauren namanya itu. Ketika kami para peserta kursus di sana itu kan kursus leadership dan manajemen ya, saya di sana itu dijamu di rumah beliau jamuan makan malam. Ketika selesai makan, kemudian beliau memberikan sambutan dan ngobrol dengan kami di ruang makan itu ya. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, alangkah kita ini tidak tahu jati diri bangsa sendiri manakala kita tidak menonjolkan hal-hal yang memang sudah diapresiasi oleh orang di luar. Betul sekali Bapak. Iya. Seperti pengalaman kami juga ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci pun seperti itu. Pasti orang luar itu mengetahui identitas kita ketika kita memperlihatkan keramahan kita, dan itu menjadi ciri khasnya orang Indonesia seperti itu Bapak. Oke Bapak, ada di salah satu laman yang menyebutkan sebuah masalah yang dihadapi para Gen Z, meskipun saya dan Bapak tidak tergolong Gen Z gitu ya Bapak. Tapi perlu kita bahas yang insya Allah nanti akan bermanfaat untuk Sobat Caraka juga, tentang sebuah isu yang dituliskan oleh salah satu laman bahwa generasi Gen Z, kita sebut seperti itu, Gen Z itu kualitasnya lebih rendah daripada generasi yang sebelumnya. Tentu ini ketika kita baca menjadi hal yang kurang enak seperti itu Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ada langkah apa saja yang bisa dilakukan para Gen Z ini untuk menepis statement seperti itu, yang kemudian para Gen Z itu pasti punya peluang yang besar dalam pembangunan, kemudian bisa berkolaborasi dengan generasi sebelumnya untuk mengartikan sebuah kemerdekaan ini, Bapak. Ya, oke. Gen Z ini kan setelah gen milenial ya. Betul sekali. Yang sangat akrab dengan dunia luar, bahkan melebihi kita ini melalui online, kan gitu ya, via online. Nah, mereka itu kadang-kadang memang kurang akrab dengan lingkungan, tapi lebih akrab dengan orang yang jauh bahkan ya. Nah, yang sering pakai gadget juga ya, setiap harinya tidak lepas dari gadget seperti itu. Saya kira ini pertama perlu penelitian ya, pembuktian itu, judgement seperti itu. Kemudian yang kedua itu Gen Z sendiri ini harus menjawab ya. Untuk menepis ini harus menjawab dengan apa? Pertama ya, jawab dengan prestasi. Prestasi boleh di tingkat lokal, daerah, regional, nasional, bahkan internasional. Saya tidak bosan untuk menceritakan ya, di
salah satu MTS ini di Jawa Tengah ya. Itu ada salah satu siswi, ini perempuan ya, itu yang bisa meraih juara 1 lomba robotik di Malaysia. Dan nyatanya bisa anak Indonesia ini. Bisa kan nyatanya kan meraih di tingkat sana. Ada yang juga teman kita misalnya bisa menjadi juara Qori internasional misalnya. Banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali. Maka jawablah dengan prestasi. Dijawab dengan narasi itu bisa dibantah dengan narasi yang lain. Tetapi kalau dijawab dengan prestasi, ini akan membuahkan apresiasi. Iya, wah, keren sekali itu Bapak. Saya juga baru tahu ternyata di MTS, salah satu MTS dari Jawa Tengah ya Bapak? Iya, di Jawa Tengah itu. Ya, perempuan. Itu. MTS Al-Irsyad Demak itu. Al-Irsyad Demak. Ya, namanya Lingling namanya. Oh, iya. Nama siswinya itu Lingling namanya itu ya. Itu. Dan ternyata pintar robotik seperti itu ya Iya, Bapak ya. itu anak MTS loh. Enggak. Jadi murid MTS mengikuti lomba robotik di Malaysia. Iya, dan ini jadi salah satu bukti bahwa kurang tepat kalau ada yang menyebutkan bahwa Gen Z itu kualitasnya lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Gitu, Yang ya, kedua Bapak? ada lagi eviden lagi. Oh, ya? Baru saja saya kunjungi bahkan ini. Iya. Ini santri-santri di Pondok Salafiyah. Karangmalang ya. Iya. Karangmalang Kendal ini. Iya. Karangmalang masuk kecamatan mana Mbak itu? Kangkung. Kangkung ya, Iya. betul, kecamatan Kangkung. Itu baru saja meraih lomba marching band tingkat internasional, juara 2 internasional di Jakarta. Wah. Ini bukan nasional dan juara 2 internasional. Internasional. Dan saya sudah datang langsung ke pondoknya, Iya. saya memberikan apresiasi dan tentu saya sangat bangga sekali ya. Nah, sebetulnya bisa. Maka kembali lagi ke apa yang saya statekan tadi di depan itu, bahwa anggapan Gen Z ini lemah dan lain sebagainya ya. Nah, itu jawab dengan prestasi. Karena kalau dijawab dengan narasi, nanti akan dikomentari dengan narasi yang lain. Iya. Kalau dijawab dengan prestasi, maka akan membuahkan apresiasi. Wah, ini jadi quotes of the day untuk para Gen Z. Oke, yes. Oke, Bapak. Sekarang juga dengan perkembangan kehidupan yang begitu cepat, dengan segala informasi yang begitu cepat, kemudian perkembangan teknologi dan digital yang cepat, ini tentunya juga merubah pemikiran generasi-generasi antar generasi begitu ya Bapak ya. Lalu perubahan pola hidup dan lingkungan digital yang memiliki pengaruh yang luas sekali untuk baik itu generasi milenial atau Gen Z atau mungkin sekarang Gen Alpha begitu Bapak. Langkah apa kira-kira yang tepat menurut Bapak yang bisa dilakukan untuk bisa mengisi kemerdekaan ini? Ya, saya akan memulai dulu dari ungkapan Syekh Mustafa Al-Ghulaini di dalam kitab Iddatun Nasyi'in. Saya dulu belajar ini ketika masih di pondok pesantren dulu ya. Inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Di tangan para generasi muda, di tangan para pemuda itu ada urusan umat di sana. Nah, dan di dalam dinamikanya para pemuda itulah kehidupan umat. Maka yang perlu disadari bahwa generasi-generasi saat ini itu punya tanggung jawab besar untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Gitu. Nah, tanggung jawab itu nanti akan pantas diterima apabila yang menerima itu memang punya kapasitas. Jadi kalau istilah saya itu, ayo pantaskan para generasi muda untuk menerima amanah di masa yang akan datang. Pantaskan diri. Nah, bagaimana cara memantaskan diri? Ya, pacu pendidikannya ya. Nah, kemudian kompetensinya juga dengan melalui latihan ya. Kalau quality itu kan dengan studi lanjut ya. Bolehlah yang sampai di Alia, lanjut S1, S2, bahkan bisa sampai ke perguruan tinggi, ke S3 maksudnya ya, bisa sampai S3 seperti hostnya ini. Selamat ya, baru meraih doktor ya dari UIN Wali Songo Semarang. Iya, terinspirasi dari Bapak. Oh boleh, terima kasih. Nah, itu seperti itu. Kompetensi bisa melalui pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Sekarang ini banyak ya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh misalnya lembaga-lembaga filantropi. Itu banyak yang dikerjasamakan dengan instansi pemerintah ya. Itu banyak sekali. Maka ini manfaatkan untuk memantaskan diri nanti menerima amanah di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian maka nanti secara tidak langsung generasi muda saat ini nanti
akan menggantikan generasi tua dan siap untuk mengisi kemerdekaan. Betul sekali. Itu. Tapi kalau tidak menyadari bahwa ada amanah besar, ya ini yang membahayakan ya di masa yang akan datang nanti. Saya sering berteori begini ya. Apa yang sekarang menjadi habit pada generasi muda, ya apakah itu membaca, menulis atau apa, itu gambaran bangsa dan negara 20 tahun yang akan datang. Atau 15 tahun atau 20 tahun. Jadi saya sering mengatakan, kalau generasi muda sekarang itu sukanya main game, maka nanti 10 sampai 20 tahun yang akan datang, ilmunya ilmu game. Wah. Iya. Ilmu apa yang mau dimiliki kalau bukan ilmu game? Kalau memang sekarang ini apa ya, jadi gamer semua gitu. Iya. Tiap hari gaming terus. Iya. Sayangnya kalau anak muda sekarang itu hobi nulis ini Bapak di Facebook atau di Instagram atau nulisnya status gitu ya. Kalau nulis di medsos tapi itu berdimensi insight ya, pencerahan, saya kira ini masih ada manfaatnya. Iya. Tapi kalau hanya curhat itu ya, itu mungkin bisa dikurangi lah. Iya. Manfaatkan waktu dengan baik untuk menempa diri, mempersiapkan diri, memantaskan diri, menerima amanah di masa yang akan datang. Betul sekali. Iya. Jadi kita itu harus membangun sinergi yang luas, kemudian kita pandai-pandai memanfaatkan teknologi dan digital itu ya Bapak ya. Saya mau meng-highlight itu ya, teknologi dan digital. Ya. Sekarang mau tidak mau para generasi muda ini harus menguasai itu. Karena dunia saat ini dan yang akan datang itu sudah sangat akrab dan menjadi bagian dari kehidupan. Digitalisasi itu sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan. Betul. Sudah tidak bisa lagi menghindar sekarang, apalagi punya keinginan kembali ke era manual ya. Itu sudah tidak bisa. Karena memang zaman sudah bergerak, mulai bergerak, bahkan sedang bergerak dan terus akan bergerak ke sana. Karena apa? Kalau kembali ke era manual itu sudah tidak dianggap efektif dan efisien. Jadi karena orang itu kan semakin cerdas, semakin punya pikiran itu, atau semakin maju, orang itu pasti berpikirnya tentang efektif dan efisien. Dan yang efektif efisien sekarang itu adalah digital ya. Walaupun di beberapa poin atau di beberapa bidang memang tidak bisa tergantikan oleh digitalisasi. Contohnya kehadiran guru di kelas. Iya. Itu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh digital ya. Bolehlah ada pembelajaran mix gitu ya, antara luring dan daring ya, seperti saat COVID ya. Iya. Tetapi tidak bisa menggantikan 100%. Kehadiran guru di depan kelas itu tidak bisa. Kehadiran guru di kelas itu menjadi keharusan ya, menjadi keharusan. Kalau mungkin metodenya yang di mix gitu ya, itu saya kira masih bisa. Tapi kalau menggantikan guru sepenuhnya dari sisi knowledge itu, dari sisi kognitif bisa. Tapi nanti dari sisi afektif atau attitude-nya itu nggak dapat nanti. Nah, itu yang mau dijadikan contoh siapa? Kan guru ketika hadir di kelas itu mulai dari uluk salam, assalamualaikum, kemudian cara berdirinya. Bahkan saya itu kalau nulis itu saya terinspirasi guru saya itu rajin, bagus, lurus tanpa ada garis. Guru-guru zaman dulu itu, zaman saya masih MI ya, bagus sekali. Masih itu pakai papan dan kapur nih Bapak. Betul, belum whiteboard ya. Iya. Belum. Itu bisa serajin itu dan bisa lurus itu nulisnya padahal tanpa ada garis dan sebagainya. Nah kemudian juga jelas sekali ya, kalimat, titiknya, kata per kata itu kan apa ya, menjadi panutan bagi kita kan. Kemudian bahkan saya masih ingat itu ketika ketika Pak Guru memerintahkan untuk nyanyi Garuda Pancasila itu dulu itu. Iya, masih ingat saya. Nah, dan itu sampai sekarang sudah masuk ke bawah sadar itu. Sudah masuk ke bawah sadar. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya. Saya berharap ya guru-guru kita yang ada di madrasah ini meneruskan ya habit-habit seperti itu atau metode pembelajaran di kelas seperti itu, karena itu sangat memberikan inspirasi yang luar biasa bagi peserta didik di masa yang akan datang. Oke Bapak,
jadi memang pengaruh digital itu sangat terasa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan begitu ya Iya, Pak ya, iya, kehadiran guru yang langsung berada di kelas, lengkap dengan dongengnya iya, yang masih kita ingat sampai sekarang, itu kan iya. hal yang tidak tergantikan seperti itu gitu Tidak Pak. tergantikan, betul. Betul sekali. Kemudian Bapak, masih terkait dengan para generasi yang sekarang ini, para Gen Z, itu harusnya punya peran gitu kan Bapak dalam kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Tapi pada beberapa case itu generasi muda sekarang kadang merasa canggung untuk ikut berpartisipasi seperti itu. Menurut Bapak, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mereka tetap berperan untuk negara kita tanpa rasa canggung itu, kemudian seberapa luas mereka bisa mempengaruhi negara kita supaya tetap merdeka Bapak? Oke, ini pertanyaan sangat menukik dan sangat bagus ya ini ya. Eh, Pertama harus disesuaikan dengan usianya ya, agar tidak kehilangan usianya. Iya. Artinya yang generasi muda ini jangan dijadikan generasi tua begitu ya. Betul. Tetap sesuai dengan usianya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Banyak. Misal ya, ini menjelang 17 Agustus, ambil peran misalnya di Paskibra ya, misalnya itu kan sangat khidmat kan jadi pengibar bendera itu ya. Tidak hanya pengibar, ikut bagian dari Paskibra saja kan sudah luar biasa itu untuk bangsa dan negara ini gitu. Belum lagi yang bawa benderanya ya. Apalagi yang sampai masuk seleksi di Istana Negara ya tentunya ya. Nah mungkin pada saat Agustusan ini ada yang jadi MC ketika ada acara, atau mungkin ambil bagian dokumentasi ketika jalan sehat, atau sekedar bagikan apa itu namanya door prize ya. Itu bisa kupon lah. Nah, kemudian juga bagian bawa nampan dan sebagainya. Banyak sebetulnya ya yang bisa. Kalau berkaitan dengan prestasi sudah saya sampaikan tadi, tapi peran-peran itu harus disesuaikan dengan usianya dan itu sangat besar sebetulnya. Tapi persoalannya ini yang jadi persoalan. Generasi muda itu banyak yang tidak mengenali usianya dengan baik itu, sehingga dia kehilangan peran emasnya di usia tersebut. Misal ya, dihabis-habiskan sekarang ini generasi muda itu kan banyak yang mohon maaf ya, banyak yang tidak tidur semalaman, begadang begadang atau main game semalaman. Ini kan sudah banyak cerita dari teman-teman itu ya. Itu katanya anak-anak muda di mana-mana sekarang kan siang jadi malam, malam jadi siang. Iya, betul itu. Iya. Banyak dialami generasi sekarang itu Bapak. Iya, alasannya karena internet malam hari itu kuat. Iya, lebih lancar daripada kalau siang. Lebih lancar. Bahkan katanya ada yang begini ya, modusnya itu ya. Saya diceritain teman juga. Itu kadang kalau ada warung yang ada wifi-nya itu. Satu orang itu beli es teh, tapi 10 yang ikut di situ. Karena apa? Bukan beli es tehnya itu, nyantol wifi-nya itu di situ. Dan itu sampai malam. Nah maka ini betul-betul perlu mengenali usianya ya, agar tidak kehilangan peran emas di situ. Ya misal mahasiswa ya, nah mahasiswa misalnya ini manfaatkan betul di kampus ya untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah kemudian kalau mungkin ya generasi di bawahnya itu juga mengenali usianya ya, mengenali usianya dengan baik itu. Nah kalau itu sudah dikelola dengan baik ya, berdasarkan usianya, insya Allah ya bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang besar betul. Bukan hanya besar secara demografi, tetapi ini memang betul-betul besar secara prestasi dan sebagainya. Insya Allah itu saya optimis. Di Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas sebetulnya. Banyak sekali orang-orang cerdas di Indonesia. Cuma tinggal bagaimana peran-peran mereka itu agar signifikan di tengah-tengah masyarakat ya. Itu. Dan kita sebagai generasi di atasnya Gen Z untuk mensupport begitu ya Bapak ya. Untuk support. Support secara total para generasi muda sekarang ini supaya bisa melanjutkan arti sebuah kemerdekaan itu dan tetap kreatif, kemudian memanfaatkan teknologi yang sekarang ini begitu cepat berkembang begitu Bapak. Iya, dan begini, kelebihannya Gen sekarang ini sebetulnya ya. Kalau ada perkembangan teknologi terbaru, itu lebih cepat dari kita ini. Mereka itu menangkap, mengaplikasikan ya. Lebih cepat. Cuma maksudnya kita para orang tua ini berharap ya, kecepatan speed mereka dalam menangkap peluang-peluang baru dalam digitalisasi ini betul-betul dimanfaatkan untuk bangsa dan negara ini gitu. Atau
bahasa yang sederhana dimanfaatkan untuk kebermanfaatan bagi sesama. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian the last question but not least, karena insya Oke. Allah kita akan bertemu lagi Insya Allah, dengan insya Allah. topik-topik yang lain Bapak. Kita sekarang berada di Kabupaten Kendal yang tercinta ini. Kemudian Kendal itu tentu punya potensi yang cukup luas begitu ya Bapak ya. Dengan kondisi daerah yang banyak pesantrennya, banyak sekolahnya, ada daerah pegunungannya, ada sawahnya juga. Saya rasa itu sumber daya alam yang cukup istimewa sekali untuk kita warga Kendal begitu Bapak. Lalu kira-kira Bapak ini kalau mau memberikan himbauan untuk para generasi muda yang ada di Kabupaten Kendal ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Para generasi muda, khususnya di Kabupaten Kendal, ayo kita bergandengan tangan, maksimalkan potensi kalian dan maksimalkan peran kalian di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kehilangan usia emas kalian untuk memberikan sumbangsi yang besar bagi bangsa dan negara ini, karena harapan kami para orang tua ini berada di pundak para generasi muda. Baik. Dan perbedaan ya jangan dijadikan hambatan untuk kita bersatu, untuk kita kompak ya, karena memang Tuhan itu memang berkehendak menciptakan kita berbeda. Maka melawan perbedaan itu sebetulnya sama dengan melawan Tuhan itu, karena memang Allah ya Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan nas di dalam Al-Quran ya, seandainya ini mau dijadikan ummatan wahidah itu sebetulnya bisa, tetapi ya tentu karena ini sudah nas ya, Allah itu menginginkan agar banyak kebermanfaatan ya, kemanfaatan yang kita petik dari perbedaan. Di podcast yang lalu mungkin saya ulang sedikit karena ini menjadi penting untuk diperbincangkan terus ya. Perbedaan bahasa, suku, adat istiadat, warna kulit dan sebagainya, itu manfaatnya besar sekali kalau kita dalami. Saya mengambil bahasa saja ya. Seandainya di dunia ini hanya satu bahasa saja, anggap saja bahasa Inggris gitu ya. Semua orang pakai bahasa Inggris, nggak mungkin ada kursus-kursus bahasa Inggris. Betul. Ada lembaga-lembaga bahasa buat apa? Kita sudah pakai bahasa Inggris semua. Atau seluruh dunia pakai bahasa Arab, sama juga. Lah buat apa ada lembaga-lembaga kursus bahasa Arab? Bahkan dengan adanya perbedaan bahasa di antara kita, sampai ada fakultas bahasa di perguruan tinggi. Iya. Bahkan ada guru besar bahasa, Iya. doktor bahasa itu. Iya. Iya. Itu kan karena ini adanya perbedaan ya, sehingga kita perlu mendalami strukturnya, kemudian apa itu vocabnya, kemudian apa ya kalau di bahasa, karena saya bukan doktor bahasa ya, jadi cuma hal-hal seperti itu yang atau mungkin aksennya mungkin ya juga itu kalau diteliti ya, sehingga ini akan menghasilkan apa ini novelty di bidang bahasa kan, bukan begitu kan kira-kira itu. Ini karena Allah menciptakan perbedaan. Belum lagi kita budaya, kita saling mengenal budaya lain ya, saling mengenal adat istiadat ya orang lain. Kalau adat istiadat kita kok sama sedunia, nggak ada istimewanya antar daerah itu. Dan tidak bakalan ada istilah local wisdom. Yang ada itu world wisdom. Dan kalau itu yang ada ya tidak ada local wisdom, kita pergi kemana-mana itu hampa. Lah yang mau dilihat apa? Sama saja. Kita misal keluar Jawa, lah apanya yang mau dilihat? Sudah sama. Misal ya, misal itu tidak ada local wisdom, tapi mungkin di sana bisa melihat tariannya ya, mungkin bisa melihat apa ini namanya ada adat istiadat perayaannya atau apa ya di sana itu. Ya kan ada kalau di mana ya, Jogja apa Solo yang sekaten apa gitu. Kan kita bisa melihat ya. Kalau di Semarang ada dukderan misal ya. Kalau di Kendal ini apa ya? Ada juga nanti Bapak dukderan. Itu yang itu lah yang Peganduan. Yang wali di sini itu yang biasanya bulan Syawal itu kan khas Kendal itu. Siapa namanya itu? Syawalan di Kaliwungu Bapak. Syawalan ya, saya lupa itu yang namanya. Itu juga local wisdom di sini. Kekayaan yang perlu kita jaga di Kendal ini. Di Pegandun juga ada Bapak. Apa itu? Jadi kalau di Kaliwungu itu nanti perayaannya ketika Syawal, kalau di Pegandun itu ada sebelum Ramadannya. Menjelang ya, menjelang Ramadan nanti ada dukderan juga. Ada dukderan juga? Iya, ramai itu Bapak. Nah itu karena
itu manfaat Allah menciptakan kita berbeda. Belum lagi warna kulit. Nah kalau orang kulit putih semua, terus usaha skincare buat apa? Betul. Ya. Ini belum lagi yang lain, kan, Mbak. Saya itu kalau berpikir tentang ini langsung Allahu Akbar, subhanallah. Allah menciptakan perbedaan ini, kita menjadi luar biasa. Sama dengan makanan kita ya. Kita pakai nasi ya. Iya. Luar negeri pakai roti. Betul. Kita ketika makan roti itu ya ada istimewanya karena kita bukan makanan pokok kita. Iya. Tapi orang luar negeri mencicipi nasi juga itu bisa jadi istimewa karena itu mereka tidak biasa. Iya. Ketika kita ke mana ini juga ke Arab ya, kan sudah pernah ke Arab Saudi juga ya. Bagi kita itu makan kurma itu walaupun di sini sudah banyak penjual kurma, tapi kalau langsung makan di sana, beli di sana, makan di sana, ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan. Betul. Itu. Dan ketika kita mencicipi makanan khas dari negara luar itu kita jadi merasa wah ternyata kok tesnya beda gitu ya. Walaupun kita memang ditakdirkan di Indonesia ini memang dengan makanan pokok nasi itu tidak bisa ditinggalkan. Itu teman-teman ketika studi di Australia bersama saya, kan makanan pokoknya di sana namanya bread ya. Roti itu seperti seperti topi misalnya itu. Ya kayak burger lah. Jadi ada daging, ada sayur gitu di dalamnya itu. Lah itu kan kita dikasih itu ya. Terus setelah itu teman-teman, dan nasinya mana? masih nyari ya Bapak. Padahal orang sana sudah merasa cukup sudah. Iya. Belum makan kalau belum makan nasi Bapak. Oh gitu ya. Indonesia sekali itu. Indonesia sekali. Dan itu tidak perlu kita hilangkan itu ya, sudah biasa saja lah. Alami saja ya, kita memang makannya nasi ya. Nasi lah gitu, tidak apa-apa. Tapi kan ada istimewanya ketika ketemu dengan makanan di negara-negara lain ya, atau di daerah-daerah lain itu Mbak. Saya kira itu pesan saya untuk para generasi muda. Baik, di balik semua keberagaman yang ada di negara kita, bahkan di tempat kita tinggal yaitu Kabupaten Kendal, tentunya ada bermacam-macam keindahan nih Bapak, dengan adat istiadatnya, dengan tradisinya juga, sehingga kita patut untuk mensyukuri dan sebisa mungkin kita menjaga, kalau bisa kita mengembangkan apa yang sudah ada. Oke Sobat Caraka, dari perbincangan kita pada hari ini tentang kemerdekaan, itu ternyata bukanlah akhir dari perjuangan. Malah kita harus bisa menjaga amanah ini dengan memaksimalkan yang kita punya, ilmu kita, dengan kreasi kita, dan kita menjaga persatuan dalam keberagaman. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Sama-sama, Mbak. Sangat membawa dampak yang luas untuk saya dan untuk para Sobat Caraka tentunya. Insya Allah kita berjumpa dengan kesempatan lagi Bapak. Ya, sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesiaku Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.